Apa sih Allah itu? Apa sih Allah itu? Karena kita selama ini kalau berbicara tentang Allah, bicara tentang Tuhan, itu pasti dengan pertanyaan. Dulu orang-orang mengira untuk mendapatkan uang banyak harus kerja keras. Tapi faktanya ada orang yang tidak kerja keras, tapi uangnya banyak. Kan ada orang yang kerja nemok dari pagi sampai sore, tetap aja sehari 150.000. Apa nggak kerja keras itu? Betul nggak? Jadi ada orang tertentu yang penghasilannya berlipat-lipat karena dia sudah bisa menemukan daya ini dan menggunakannya. Jadi sebetulnya ada orang yang kehidupan berkelimpahan, itu karena dia sudah bisa menggunakan daya ini. Ada orang yang hidupnya serba kekurangan, sebetulnya karena dia mengalami ketiadaan daya ini. Biar nggak kita selama ini bahwa sebetulnya keinginan kita itu tercapai karena ada daya yang hebat dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Kita bersyukur atas hari baru yang masih dititipkan semesta kepada kita. Sepanjang tubuh ini masih diizinkan bernafas, berarti semesta masih akan menggunakan kita sebagai tangannya. Oleh karena itu, mari kita bersyukur atas semua limpahan kasih sayang tanpa batas, bersama-sama memujinya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali proses belajar kita hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah. Semoga Allah meridhoi, memberkahi dan melimpahkan ilmu yang akan menjadi penolong bagi kita, seraya menyapa asmanya dengan kelembutan dan cinta dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin berbagi pengalaman tentang betapa dahsyatnya kekuatan perasaan. Dan sebelum saya masuk pada topik ini, saya ingin mengingatkan bahwa apapun yang terjadi kepada kita, orang yang didatangkan di sekitar kita, kejadian, peristiwa, semua itu sebetulnya adalah perasaan kita yang telah menariknya. Tapi banyak yang tidak jujur terhadap ini, karena ada konsep yang keliru di alam bawah sadar kita, di mana kita menganggap seakan-akan segala sesuatu yang terjadi itu sumbernya sama, yaitu Tuhan. Padahal Tuhan itu adalah sumber cinta, sumber keindahan, sumber kebaikan, sumber kedamaian, sumber keberlimpahan. Jadi sederhana sebetulnya. Orang yang hidupnya harmonis, berkelimpahan, sehat, waras,
apapun yang dia butuhkan selalu ada. Itu karena dia sudah mampu menggunakan kekuatan Tuhan dalam dirinya. Dan sebaliknya orang-orang yang hidupnya berantakan, sakit, kekurangan, hubungan sosial terganggu, itu sebetulnya bukan dari Tuhan. Itu berasal dari ketiadaan Tuhan. Loh, memangnya Tuhan pernah tidak ada? Ya tentu saja, Tuhan selalu ada, karena dia meliputi seluruh ruang dan waktu. Tetapi kita ada fase di mana kita merasakan ketidakhadirannya. Oleh karena itu, gelap dengan terang itu bedanya. Kalau gelap itu adalah ketiadaan cahaya, kalau terang itu adalah kehadiran cahaya. Jadi kebaikan itu karena kehadiran Tuhan, sedangkan semua yang sebaliknya itu karena ketidakhadiran Tuhan. Sebetulnya ini gampang membuktikannya. Coba, saat kita berani melakukan sesuatu yang melawan jiwa kita sendiri, kan kita sebetulnya sedang berbohong pada diri sendiri. Dan saat itu kita mengalami ketidakhadiran Tuhan. Memangnya Tuhan pernah meninggalkan tubuh ini? Tentu saja tidak. Tetapi kesadaran kita yang meninggalkan. Nah, kenapa saya sampai memberi judul yang spesifik hari ini? Dahsyatnya kekuatan perasaan. Karena ternyata semua ilmuwan yang bergerak di bidang neuroscience sepakat bahwa kreator kehidupan kita sebenarnya kita sendiri. Jadi Allah itu hanya menunggu proposal dari kita, hanya menunggu usulan dari kita. Jadi Allah itu sang keberadaan, sering disebut Robbil Alamin, sang kehadiran, sang fasilitator, hanya menunggu proposal dari kita. Makanya Allah itu mengatakan, ya Allah itu tergantung kepada dirimu sendiri. Hidupmu mau seperti apa, sebetulnya itu diawali dari diri kita. Nah, ada dua yang harus diperhatikan dalam diri kita, yaitu pikiran dan perasaan. Pikiran itu ibarat mobil. Dia itu tidak punya daya apa-apa kalau belum diisi bensin. Karena mobil itu baru punya kemampuan secara fungsional kalau diisi bensin. Nah, mobilnya itu adalah pikiran. Sedangkan perasaan itu adalah bensinnya. Nah, oleh karena itu maka apa yang dipikirkan ketika kita memberi rasa yang dalam, itu artinya kita memang sungguh-sungguh ingin agar yang dipikirkan itu terjadi. Nah, di akhir sesi nanti kita akan meditasi untuk mengkreasi apa yang kita mau. Dan nanti kita lihat beberapa hari ke depan. Jangan heran kalau ada sesuatu yang spektakuler terjadi dalam kehidupan kita, dan kita buktikan itu. Kita akan belajar dulu bagaimana cara semesta bekerja, karena mekanisme ini harus dipahami, sehingga kalau nanti terjadi kita sudah punya pola. Nah, sebelum kita masuk pada dahsyatnya kekuatan perasaan, saya ingin menyampaikan beberapa dasar dulu. Bisa dilihat ya di slide yang sudah saya tampilkan. Ini adalah Quran Surat Al-Mulk. Quran Surat Al-Mulk itu surat ke-67 ayat yang pertama. Makanya kan umat Islam banyak sekali ya, kalau lagi susah baca aja Quran Surat Al-Mulk. Betul, kalau lagi susah baca Quran Surat Al-Mulk. Tapi bacanya bukan luarnya saja,
Maksudnya tangkap pesannya, lalu dijadikan sebagai pedoman untuk kehidupan kita. Ya, saya tidak akan membahas seluruhnya Quran surat Al-Mulk. Jadi saya hanya membahas ayat pertama saja. Di ayat ini Allah mengatakan, ya, tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ulangi ya, maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Siapa sih Allah itu? Apa sih Allah itu? Karena kita selama ini kalau berbicara tentang Allah, bicara tentang Tuhan, itu pasti dengan pertanyaan siapa. Lalu siapa itu selalu mengacu kepada sosok. Padahal Tuhan tentu saja bukan sosok. Karena kalau dia sosok, tidak mungkin meliputi seluruh makhluk. Bagaimana dia ya maha kuasa atas segala sesuatu kalau dia adalah sosok? Seperti kita nih, kita kan sosok, tangan kita terbatas, kita tidak bisa menguasai segala sesuatu. Begitu saya sedang ada di tempat ini, saya meninggalkan rumah saya juga sudah tidak punya kuasa dengan rumah saya. Jadi yang disebut dengan maha kuasa itu berarti dia sangat menguasai yang dikuasainya. Ya, kalau kita ini boro-boro menguasai sesuatu yang di luar diri kita, kadang-kadang menguasai diri kita saja nggak sanggup. Coba menguasai pikiran dan perasaan kita saja sudah nggak sanggup. Ya, nah, kapan kita nggak sanggup? Ketika kita tidak merasakan kehadirannya. Tapi kalau kita sadar bahwa sebetulnya diri sejati kita itu hakikatnya adalah Dia. Ulangi, kalau kita sadar bahwa diri sejati kita hakikatnya adalah Dia, kan sebetulnya yang membuat kita berdaya itu karena Dia pernah meniupkan ruhku, bukan ruhmu. Jadi sebetulnya yang ada dalam diri kita itu ruhku. Kalau ruhku berarti kan ruh Dia. Artinya bagian dari diri Dia yang ada dalam diri kita. Nah, kalau Dia yang meliputi semesta raya ini maha kuasa, berarti sesungguhnya sifat yang mewakili kita pun yang sedang ada dalam diri kita juga maha kuasa. Nah, kalau kita mampu menggunakan Dia yang ada dalam diri kita ini, maka kita juga akan ketibanan sifat itu. Harusnya kita punya kemampuan untuk mengendalikan diri kita, karena kita sebetulnya hakikatnya adalah Dia. Paham ya? Oke. Itu ayat yang saya sampaikan sebagai dasar. Lalu yang kedua, kita sering mendengar ayat ini, Quran surat Al-Fussilat, surat ke-41 ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala ufuk. Ufuk itu wilayah, di segala ruang dan waktu. Dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka kebenaran itu. Ya, tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Jadi Tuhan itu menyatakan bahwa Dia itu meliputi segala ufuk, dan Dia juga meliputi dirimu sendiri. Jadi Tuhan itu bukan sekedar meliputi segala ufuk, tapi juga meliputi diri kita sendiri.
Jadi ayat ini memberikan informasi, berarti diri kita diliputi oleh Dia. Kalau kita sadar bahwa diri kita diliputi oleh Dia, bahkan diri kita yang sebenarnya sesungguhnya adalah Dia sendiri, karena sebetulnya kita yang tidak ada. Makanya ketika Dia ada, maka kita yang tidak ada. Ketika kita merasa ada, Dia yang tidak ada. Gitu. Nah, oleh karena itu maka kita ya tidak akan bisa menemukan kebenaran tentang Dia yang meliputi diri kita kalau kita tidak mengenali siapa diri kita. Makanya kembali lagi, sumber pengetahuan utama yang harus kita ketahui dalam kehidupan ini adalah pengetahuan tentang siapa diri kita. Karena kalau kita tidak tahu siapa diri kita, kita juga tidak akan tahu siapa Tuhan kita. Makanya Nabi Muhammad jelas-jelas mengatakan, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Jadi pengetahuan tentang diri ini menjadi pengetahuan utama dan pertama yang harus diketahui oleh kebanyakan orang. Tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Kan saya sering mengatakan, Dia itu maha hidup, maha hidup. Dia itu suka tidur? Tidak. Dia itu suka terkantuk? Tidak. Kata siapa? Ya kata Dia sendiri. Karena Dia yang mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Dia berdiri tegak, tidak bergantung pada siapapun, tidak bergantung pada apapun, tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk. Nah, bukti bahwa Dia tidak pernah tidur dan terkantuk yang paling gampang adalah nafas kita. Saat kita sedang tidur, maka ya mata kita tertidur, telinga kita tertidur, mulut kita tertidur, tapi napas kita nggak ikut tidur. Apa sih tidur itu? Tidur itu sebetulnya istirahatnya pikiran bagi yang bisa. Ada juga yang tidurnya pikirannya nggak istirahat, makanya tidurnya tidak deep sleep. Makanya kualitas tidur seseorang itu menentukan kualitas hidupnya. Maka yang tidurnya tidak bagus, pasti kualitas hidupnya juga tidak bermutu. Jadi tidur itu istirahatnya pikiran. Pikiran bisa istirahat saat tidur, tapi perasaan tidak bisa istirahat. Makanya walaupun kita sedang tidur, rasa kita itu tetap aja hidup. Kenapa? Karena ada Sang Maha Hidup. Karena Sang Maha Hidup tidak ikut tidur, boro-boro tidur, ngantuk saja tidak. Makanya kalian lagi tidur kan pengen pipis, bangun kan? Coba kalau nggak pengen pipis, rasa itu tidak ada, ya sudah, kasur king coilmu itu ya iya ya bau pesing ya, bed cover Sutra itu yang mahal bau pesing gitu. Untung kita selama tidur masih diberi rasa. Nah, rasa itu siapa sebetulnya? Siapa pemilik rasa? Tadi makan ya? Makan. Makan apa tadi? Bakso. Kok tahu itu bakso? Tahu rasanya bakso? Tahu. Bisa merasakan rasanya? Bisa. Siapa sih yang merasakan bakso? Kita sampai tidak sadar bahwa sebetulnya yang merasakan Dia, yang dirasakan juga Dia. Tadi di bakso ada asin-asinnya nggak? Ada. Kelihatan asin? Nggak kelihatan. Yang dimasukkan ke bakso itu garam, tapi yang dirasakan kok asin? Coba, bisa nggak Bapak Ibu memisahkan asin dari garam?
Yang dibutuhkan kan asin, tapi tetap yang dibeli garam. Tapi sampai sekarang belum ada orang yang bisa memisahkan rasa asin dari garam. Coba kalau kita lebih dalam lagi, siapa sih sesungguhnya rasa itu? Kita masih mencari dia di luar diri kita. Padahal justru karena kehadiran dia dalam diri kita yang berwujud sebagai nafas, kita bisa merasakan, oh ini bakso. Begitu kita kelebihan ngasih cabai, rasa juga bilang, duh pedes, kan gitu. Betul nggak? Coba, hebat kan? Nah yang gitu saja sampai kita tidak merasakannya. Karena kita hidup dalam keadaan tidak kesadaran. Yuk sekarang kita akan masuk lebih dalam. Jadi dia itu bukan sekedar meliputi segala ufuk, tapi meliputi dirimu sendiri. Nah kalau kita diliputi oleh dia, berarti dia yang meliputi alam semesta kan sifatnya sama dengan dia yang meliputi diri kita sendiri. Harusnya kalau kita bisa menggunakan kekuatan dia di dalam diri kita, harusnya hidup kita menakjubkan. Makanya kita akan menggunakan sekarang kekuatan rasa itu untuk mengkreasi kehidupan kita. Pastikan semua orang ingin hidupnya sehat, hubungan baik, betul nggak? Dompet tebal, kan pasti kan? Pasti. Semua yang diinginkan oleh kita pasti yang kita suka. Tidak ada yang menginginkan yang tidak dia suka. Paham ya? Nah, oleh karena itu sadar kalau sehat itu ya dari Allah. Kalau sakit dari kesalahanmu sendiri. Semua yang bersifat kekuatan positif itu dari dia. Semua yang sebaliknya itu karena ketiadaan kekuatan positif. Karena kita belum bisa menggunakan dia sepenuhnya. Belum merasakan kehadiran dia dalam diri kita sepenuhnya. Makanya kita nanti akan mengakhiri sesi ini dengan meditasi. Siap? Oke. Lanjut dulu, cerita-cerita dulu, santai dulu. Santai aja ya, santai aja. Belajarnya santai. Mau kakinya diselonjorkan ke depan, selonjorkan. Santai aja, santai, ya santai. Baik, kita lanjutkan ayatnya. Ya, ini Al-Fussilat ayat 54. Ya, nah Al-Fussilat 54, yang tadi lanjutannya dari yang ke-53 tadi. Ala innahum fi miryatim miliqa'i rabbihim ala innahu bikulli syai'im muhit. Ingatlah bahwa sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingat bahwa sesungguhnya dia maha meliputi segala sesuatu. Aneh ya, dia maha meliputi segala sesuatu. Berarti kalau dia maha meliputi segala sesuatu, dia meliputi diri kita? Tapi masih ada ya orang yang memiliki keraguan tentang pertemuan dengan dia. Padahal setiap saat dia mengunjungi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Justru kita yang merasakan ketidakhadirannya. Jadi sebetulnya dia itu setiap saat mengunjungi rumah ini, cuman kita saat dia mengunjungi rumah ini, kita malah tidak ada di rumah. Itulah sumber kegelapan. Jadi bukan berarti ada ruang di semesta ini yang tidak ada kehadirannya. Tidak mungkin, karena tidak ada di semesta ini ruang yang tidak ada kehadirannya. Karena dia meliputi, maha meliputi segala sesuatu. Tapi kita sendiri yang sedang merasa bahwa dia tidak bersama kita. Betul? Nah, kalau kita terus merasakan kehadirannya di setiap ruang dan waktu, ini yang akan membawa kehidupan yang menakjubkan. Nah, kita buktikan ya. Oke, baik. Bisa mengerti ya ayat-ayat ini? Oke, baik ya. Pertanyaan saya, berarti ada satu kekuatan nggak dalam diri kita?
Ada satu hal yang dahsyat gak yang memberikan daya ke dalam diri kita? Kekuatan itu sudah terbukti, yaitu karena kehadiran Dia. Bayangkan ya, ketika kita kehilangan nafas, saat itu tubuh kita kehilangan segalanya. Mata kita tidak fungsional, telinga kita tidak fungsional, bahkan lidah kita yang tidak berhenti makan itu, begitu nafas berhenti, sudah tidak ada fungsinya lagi. Bahkan dia kehilangan kesempatan untuk merasakan semua sensasi yang ada pada makanan. Betul? Oke. Tapi kita juga kadang-kadang karena tidak sadar, saat makan pun ya lebih banyak mengeluh. Ya. Ini nggak enak, itu nggak enak. Betul nggak? Iya. Ini kurang itu. Tuh. Karena itu kesadaran lagi-lagi. Baik ya, kita mulai pelan-pelan ya. Ada daya tertinggi dan kekuatan yang dahsyat yang meliputi dan mengatur alam semesta yang tiada bertepi. Setuju? Setuju? Oke. Kalau tidak ada kekuatan itu, bumi kita pun tidak akan bisa berputar. Bumi kita pun tidak akan bisa mengelilingi matahari. Bahkan matahari pun tidak bisa dikelilingi oleh bumi. Bahkan semua planet-planet yang ada di semesta ini, semua bintang-bintang yang ada di semesta ini pun tidak mungkin bisa berada di posisinya masing-masing. Pernahkah kita sadar bahwa sebetulnya ruang kosong ini jauh lebih dahsyat daripada isinya? Ruang kosong ini lebih tak terbatas daripada isinya. Coba kalau kita memandang ya, bahkan mata kita tidak sanggup memandang betapa tak terbatasnya ruang kosong. Ternyata begitu pakai teleskop, kaget. Ternyata di tempat sana masih ada planet seperti kita. Di tempat sana masih ada matahari-matahari yang lain selain matahari yang kita saksikan. Jadi rupanya ya, planet bintang di semesta ini jumlahnya triliunan, bahkan tanpa batas. Itu yang triliunan itu yang sudah terhitung oleh manusia dengan teknologi. Nah, alam semesta ini tanpa batas. Berarti di daerah sana pun masih banyak sebetulnya yang belum ditemukan oleh manusia. Paham sampai sini? Oke. Nah, sekarang kita tidak berbicara itu, hanya berbicara kekuatan dahsyat yang meliputi diri kita saja. Setuju nggak kalau kita adalah bagian dari daya itu? Setuju? Setuju nggak kalau kita bagian dari kekuatan itu? Setuju? Berarti kalau begitu, kita ini berdaya atau tidak? Lah, kenapa kita merasa lemah? Kenapa kita tidak bisa mengkreasi kehidupan yang tanpa batas? Sebetulnya siapa yang mengkreasi kehidupan berbatas? Siapa yang menciptakan kesusahan? Siapa yang menciptakan kekurangan? Semua adalah batas-batas yang diciptakan oleh kita sendiri karena kita tidak menyadari daya ini. Jadi tugas kita sekarang adalah kita harus menemukan cara untuk dapat mendapatkan kehidupan yang menakjubkan dengan cara mempergunakan daya itu. Setuju? Oke. Pelan-pelan ya, ngajinya pelan-pelan. Ini kecepatannya hanya 2 km per jam. Ya, ada daya yang sangat dahsyat. Bagi orang yang berkesadaran, dahsyatnya daya itu sudah terasa. Karena dia juga tidak mungkin bisa melangkahkan kakinya tanpa daya itu. Bahkan untuk mengangkat tangan pun tidak mungkin tanpa daya itu. Betul? Nah, tapi kalau hidup cuma mengangkat kaki, mengangkat tangan, kan gak seru hidup. Betul nggak? Karena banyak yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini. Kita harus mengkreasi kehidupan. Bahkan kalau bisa, jadi manusia bermanfaat dalam kehidupan. Oke. Jadi tugas kita sekarang adalah temukan sesuatu yang luar biasa tentang diri kita, hidup kita, dan semesta. Karena kita ada dalam semesta. Berarti kita harus menemukan ya sesuatu itu. Ternyata bagi mereka yang sudah menemukan rahasia ini, hidup itu jauh lebih mudah
dari yang kita sangka. Dulu orang-orang mengira untuk mendapatkan uang banyak harus kerja keras. Tapi faktanya ada orang yang tidak kerja keras tapi uangnya banyak. Kan ada orang yang kerja nemok dari pagi sampai sore, tetap aja sehari 150.000. Apa nggak kerja keras itu? Betul nggak? Jadi ada orang tertentu yang penghasilannya berlipat-lipat karena dia sudah bisa menemukan daya ini dan menggunakannya. Jadi sebetulnya ada orang yang kehidupan berkelimpahan, itu karena dia sudah bisa menggunakan daya ini. Ada orang yang hidupnya serba kekurangan, sebetulnya karena dia mengalami ketiadaan daya ini. Dia belum bisa menggunakan daya ini. Jadi sebetulnya hidup ini harusnya lebih mudah dari yang kita sangka. Siapapun yang sudah menemukan daya itu, maka dia hanya tinggal menunggu keajaiban dari hidup. Kapan? Saat ini. Cuman memang daya ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Namun daya itu nyata. Ada. Ada kan? Coba angkat tangannya. Tuh. Kok tangan bisa terangkat ya? Kenapa? Nah, tapi ada daya juga kalau tidak ada keinginan, tangan tidak terangkat. Betul nggak? Karena ada keinginan dulu, ada keinginan mengangkat tangan, lalu daya bekerja. Jadi sebetulnya asal punya keinginan, daya bekerja. Coba sekarang angkat tangan lalu putar-putar tangannya. Loh kok bisa muter tangannya? Nah, karena ada daya di sini dan ada keinginan ingin memutarkan tangan. Jadi rupanya daya itu baru bekerja kalau ada keinginan. Nah, kenapa sih cuman ingin muter-muter tangan aja? Betul nggak? Gitu. Coba sekarang ya, ambil uangnya yang ada di dompet, ambil. Ambil. Keluarkan aja. Nggak akan diminta sama saya. Keluarkan aja. Loh, kok tangan bisa mengeluarkan uang? Kenapa? Karena ada keinginan. Jadi sebetulnya asal punya keinginan, daya bekerja. Tapi sadar nggak kita selama ini bahwa sebetulnya keinginan kita itu tercapai karena ada daya yang hebat dalam diri kita.